Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan untuk menjelaskan psikologi pendidikan tentang pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan saya Aprilia, NIM 19010519, jurusan IPS Ekonomi semester 3 kelas F. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Yang dimana pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber pembelajarnya berasal dari lingkungan yang saling bertukar informasi. Yang dimana peran pendidik dalam suatu pembelajaran ialah sebagai pendorong dan pengarah dan mengarahkan peserta didik agar mendapatkan makna baru terhadap pengalaman dan informasi yang sedang dipelajari. Sedangkan menurut Bettencourt dalam Paulina Panen BKK 2001, bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan yang memindahkan pengetahuan dari pendidik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, dan oleh sebab itu peserta didiklah yang harus bertanggung jawab atas belajarnya. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, yang dimana menurut Piaget pembelajaran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu menentukan topik yang dapat dipelajari peserta didik, kedua memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu, ketiga mengetahui adanya kesempatan bagi guru mengemukakan pertanyaan yang menunjukkan pemecahan masalah, yang keempat menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Dan menurut Dimjati dan Mujiono ada 7 prinsip belajar, yaitu 1. Perhatian dan motivasi, 2. Keaktifan, ketiga keterlibatan langsung atau mengalami, yang keempat pengulangan, kelima tantangan, keenam balikan dan penguatan, yang terakhir perbedaan individual. Yang ketiga ada metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu metode kejelasan, yang dimana bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi baik dari segi kata-kata maupun volume suara hendaknya jelas dan disesuaikan dengan perkembangan serta kemampuan siswa. Terus kemudian penggunaan contoh, yang dimana pemahaman siswa tentang suatu hal perlu ditingkatkan dengan pemberian contoh-contoh tentang situasi yang dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga penekanan, yang dimana selama memberikan penjelasan hendaknya memusatkan perhatian siswa pada masalah yang penting dan mengurangi informasi yang tidak penting. Yang terakhir pemberian umpan balik, yang dimana umpan balik ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa bertanya dan menjawab pertanyaan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dari hal-hal yang memungkinkan masih membingungkan. Yang kedua menggunakan metode tanya jawab, yang dimana metode tanya jawab ini memiliki 4 bagian juga. Yang pertama kemampuan berpikir cepat dan jelas.
Yang kedua, pengertian yang tajam tentang nilai relatif dalam mengenai pertanyaan dan tanggapan siswa. Yang ketiga, keterampilan membuat kalimat bertanya. Yang keempat, percaya diri. Yang ketiga, metode pembelajaran yaitu metode diskusi, yang dimana metode diskusi ini juga perlu digunakan dalam metode pembelajaran. Yang pertama, penguasaan materi pembelajaran. Yaitu kedua, pembentukan dan modifikasi sikap. Yang ketiga, pemecahan masalah. Metode diskusi ini yaitu menggunakan metode diskusi ini yaitu pembelajaran yang bersifat interaktif, yaitu salah satu siswa bisa menyampaikan informasi tertentu dan mendengarkan yang lainnya menerima, atau bisa diartikan menerima informasi teman-teman yang lain sehingga dia bisa menyimpulkan materi-materi yang telah dia dapatkan dari temannya. Kemudian metode kerja kelompok. Di sini sangat penting juga metode kerja kelompok ini, karena metode ini pemecahan masalah dan penyelesaian tugas dengan melalui proses kelompok yang seringkali didahului dan dengan diskusi. Metode ini juga sangat untuk mempermudah siswa dalam belajar. Kemudian metode simulasi, yang dimana metode ini yaitu tiruan yang hanya pura-pura saja. Menurut Saputro 2000, metode simulasi ini bisa dilakukan untuk melatih keterampilan tertentu dan memperoleh pemahaman tentang suatu konsep tertentu. Kemudian keenam itu metode demonstrasi. Metode ini yaitu metode yang dilakukan untuk memperlibatkan cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas baik atas pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, dan bagaimana proses mengerjakannya. Yaitu metode terakhir yaitu metode tugas, yang dimana metode ini perlu dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan tertentu. Pemberian ini dilakukan maksud tertentu, misalnya melatih analisis siswa tentang pembelajaran tertentu, memecahkan masalah, mengklarifikasi masalah, dan sebagainya, untuk bisa melatih lagi pembelajaran yang telah dia dapatkan dari seorang pendidik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.